Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Awan di sini, teman-teman. Hari ini kita sangat spesial, teman-teman. Kita kembali lagi lanjut di program BPN, yaitu Bincang Pajak Nasional episode yang kedua, teman-teman. Oke, luar biasa ya, teman-teman. Di sini kita sudah bersama dengan banyak sekali trainer dan juga teman-teman yang join dan mereka akan memberikan manfaat buat teman-teman, memberikan solusi perpajakan maupun bisnis maupun akunting dan sebagainya buat teman-teman secara gratis, teman-teman. Nah, kita santai saja, teman-teman, ya, dalam bentuk bincang-bincang santai saja gitu, teman-teman. Oke. Nah, BPN sendiri adalah, kalau bagi teman-teman yang belum tahu ya, BPN adalah tempat kita ngobrol santai ya, berbincang santai tentang perpajakan, akunting, bisnis, legal, dan sebagainya ya, guys. Nah, tetapi kita tidak bahas dunia hukum dan politik ya. Jadi tolong teman-teman jangan membahas hukum dan politik. Oke. Dan sebelum kita mulai, teman-teman, seperti biasa saya Awan ya perlu disclaimer dahulu ya, guys, teman-teman, bahwa semua yang kami semua sampaikan di video ini adalah pendapat kami semua pribadi 100% gitu, teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan belum tentu juga sesuai peraturan yang berlaku gitu. Jadi mohon koreksinya ya apabila kami ada kesalahan gitu, teman-teman. Walaupun beberapa dari kami adalah konsultan pajak yang resmi gitu ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak, teman-teman. Jadi Anda semua, teman-teman, tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu loh. Karena masing-masing orang kan punya kasus yang berbeda-beda gitu ya, jangan digeneralisir. Nah, teman-teman mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke AR Anda apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik tentang perpajakan Anda gitu. Nah, info aja buat teman-teman ya, para penonton yang belum kenal mungkin ya, bahwa beberapa trainer di sini tersedia secara gratis, secara langsung teman-temannya di live Instagram. Ya, di Instagram mereka masing-masing, itu guys. Nah, teman-teman tinggal cari ya nama mereka di live Instagram mereka masing-masing. Nah, bagi teman-teman yang mau diskusi khusus dengan para trainer, dengan saya atau para trainer di sini, teman-teman bisa menghubungi ke www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com, teman-teman. Di situ tempat kita memberikan bantuan perpajakan bagi teman-teman dengan biaya sangat murah bahkan gratis gitu, teman-teman ya. Oke, dalam bincang-bincang kali ini saya akan mulai dulu. Oke, jadi biasanya kan saya langsung bertanya ke seorang narasumber atau seorang trainer gitu, tetapi kali ini saya akan bahas satu topik yang sangat khusus juga mengenai PPS, teman-teman ya, mengenai PPS. Oke, by the way saya mohon maaf belum perkenalkan teman-teman semua di sini ya. Jadi terima kasih buat teman-teman sudah hadir juga di sini. Ada Pak Hendra, ada Bu Liana, ada Bu Linda, ada Pak Dimas, ada Pak Amran, ada Bu Eli, ada Pak Harwin, Pak Guantono, ada Bu Maria, ada Bu Neni, ada Dr. Suryadi. Pokoknya banyak deh teman-teman ya, luar biasa teman-teman sudah hadir di sini, para trainer dan teman-teman semua. Oke, saya akan bahas pertama mengenai bahwa sudah terbukti nih, terbukti apa nih? Sudah terbukti ramalan saya mengenai PPS ada yang dibatalkan atau tidak ada yang dibatalkan, gitu. Ramalan saya adalah bahwa PPS tidak ada yang dibatalkan. Jadi suket PPS sampai hari ini tidak ada yang dibatalkan. Itu ramalan saya dan sudah terbukti sampai hari ini. Oke. Kita masih ingat dulu teman-teman ketika awal PPS ya, ketika bulan Oktober, November, Desember, awalnya undang-undang HPP gitu, banyak sekali orang-orang skeptis ya, banyak sekali orang skeptis, waduh ini apa nih, apakah ini jebakan Batman, apakah ini negara lagi kekurangan duit, apakah ini untuk bangun ibu kota baru, gara-gara COVID dan sebagainya. Jadi banyak sekali spekulasi di sana. Satu fakta bahwa undang-undang HPP diketuk di malam hari adalah satu fakta bahwa ini ada indikasi berbagai macam masalah gitu ya. Jadi di awalnya skeptis gitu, tapi saya termasuk orang yang sangat ini ya, sangat mendukung program PPS ini. Di satu sisi saya konsultan pajak, di mana saya tahu saya akan dapat duit banyak dari sini, gitu. Tetapi di sisi lain, saya tahu bahwa ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk membantu kita, teman-teman. Untuk betul-betul niat baik pemerintah membantu kita, gitu loh. Di masa di mana era keterbukaan informasi, di masa di mana semua informasi keuangan kita itu sudah hampir diketahui semua oleh pajak, tetapi negara masih memberikan kesempatan kepada kita untuk ikut PPS, gitu loh. Ini hal yang jarang terjadi gitu. Seringkali saya mengatakan bahwa PPS ini seperti ibaratnya second chance gitu, kesempatan kedua gitu loh. Bahkan sesuatu yang kita jarang mendapatkan dalam hidup kita gitu. Kalau kita ingat ketika kita pacaran gitu, kita putus dengan seseorang, apakah kita bisa dapat second chance?
hampir nggak pernah kejadian gitu teman-teman, gitu. Ketika kita berbisnis, kita gagal gitu dalam bisnis, kita mengecewakan rekan rekan bisnis kita, apakah kita dapat dapat kepercayaan lagi berikutnya? Apakah kita bisa dapatkan kesempatan kedua? Nggak pernah teman-teman. Di dalam dunia bisnis tidak ada namanya second chance gitu. Sekali lu kehilangan kepercayaan, lu kan selesai gitu. Nah, berbeda dengan PPS ini gitu teman-teman. Berbeda dalam dunia pajak Indonesia ini ya, negara masih sangat baik gitu. Negara masih sangat baik di mana semua data sudah lengkap, tetapi negara masih mau kasih kepada kita kesempatan, ayo deh ungkapkan secara sukarela, kami kasih tarif yang rendah gitu loh. Gua berkali-kali ngomong gitu, kalau gua jadi Sri Mulyani nggak akan ada PPS, gua babat habis semuanya, gitu. Tetapi negara masih sangat berterima kasih pada warga negara, masih sangat mendukung, masih sangat mau berniat baik gitu loh buat teman-teman untuk ikut PPS, gitu. Jadi mengenai jebakan Batman itu ide-ide awal ketakutan yang berlebihan dari banyak orang nih saya lihat ya teman-teman ya. Nah, ditambah lagi di antara bulan Oktober sampai November, Desember kemarin ya, bahkan sampai Januari, Februari gitu ya, masih banyak sekali orang itu kena SP2DK. Bahkan SP2, pemeriksaan resmi loh ya. Di saat-saat PPS sudah berlaku pun masih ada banyak orang pribadi kena SP2 pemeriksaan. Ini kan lelucon di tengah hari gitu ya. sebuah sebuah lelucon di siang hari gitu. Bagaimana bisa undang-undang sudah diketok palu, masih ada orang yang di ini diperiksa atau di SP2DK gitu loh. Padahal seharusnya orang diarahkan untuk PPS dong. Kalau ditemukan sebuah harta, ya langsung diarahkan ke PPS kan selesai. Tetapi alih-alih masih banyak AR atau petugas pajak, saya bilang oknum lah ya, yang dengan sengaja mencari-cari data mengenai SP2DK, bahkan pemeriksaan gitu ya, sehingga banyak orang terkunci, dia tidak bisa ikut PPS gitu. Gara-gara dia tidak bisa ikut PPS, dia sedang diperiksa, terjadilah yang aneh-aneh ya, negosiasi bawah tangan lah dan sebagainya gitulah. Hal-hal seperti itu yang sangat saya kritik sekali di awal-awal gitu teman-teman ya. Bahkan ada beberapa video saya yang sampai viral kemana-mana, sampai dipermasalahkan di mana-mana juga ya. Hampir saja saya dipecat dari organisasi konsultan saya gara-gara oknum-oknum tertentu gitu ya. Jadi saya termasuk orang sangat mengkritik mengenai SP2DK dan SP2 saat undang-undang ini sudah disahkan gitu. Nah itu juga menambah isu, menambah desas-desus, menambah ketidakpercayaan publik terhadap DJP gitu. Nah, kemudian setelah Oktober, November, Desember, yang saya ingat ya bahkan sampai 31 Desember malam pun masih ada orang dikejar untuk bayar SP2DK gitu loh. Karena akhirnya tahu begitu 1 Januari sudah selesai, sudah nggak bisa lagi dikejar SP2DK-nya. Makanya tibalah tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari ketika itu saya bahkan membuat satu live Instagram untuk sama-sama ikut PPS gitu di tanggal 1. Tetapi di tengah malam itu malam tahun baru itu error, Instagram error teman-teman. Instagram, Facebook semua error loh. Jadi nggak bisa live kita gitu. Akhirnya saya ikut PPS di tanggal 2 atau tanggal 3 gitu deh. Nah, di tanggal 1 kan sudah terkunci nih, sudah nggak bisa lagi SP2DK dong. Si AR tahu nih SP2DK udah nggak bisa jalan. Nah, tanggal 1 banyak sekali orang yang ikut PPS, bahkan dengan nilai yang kecil dulu gitu, supaya mengamankan dia untuk nggak diperiksa lah gitu, nggak diperiksa sampai 5 tahun ke belakang. Walaupun angkanya kecil, tapi kan minimal sudah dikunci nih, nggak akan terjadi pemeriksaan gitu. Tetapi bahkan Januari, Februari, Maret masih banyak orang yang skeptis, teman-teman. Masih banyak sekali orang yang ketemu gua ya konsultasi, mereka curiga, mereka khawatir. Apakah ini akan jadi jebakan Batman? Gitu. Gimana kalau gua sudah ungkapkan semua harta gua, tiba-tiba suket gua dibatalkan? Kan cilaka sekali ya. Gua sudah ungkapkan semua, gua sudah telanjangin diri gitu, apa yang gua punya gua kasih tahu ke negara, tiba-tiba suket gua dibatalkan dan gua kena 30%, itu kan nggak lucu banget gitu. Dan saya setiap hari teman-teman, setiap hari gue berkonsultasi dengan orang, setiap hari gue berusaha untuk menjelaskan, no Bapak, no Ibu, tenang saja, tidak akan terjadi hal seperti itu, tidak akan mungkin terjadi hal seperti itu gitu loh. Nanti gue sampaikan ya beberapa argumen gue gitu teman-teman. Yang argumen yang pertama tentu mengenai TA ya. Kita ingat dulu ketika tes amnesti 2015, apakah ada suket TA yang dibatalkan? Tidak ada teman-teman. Tidak ada ya. Surat keterangan TA yang 2015 sampai hari ini tidak ada satupun yang dibatalkan. Itu alasan pertama gua mengatakan bahwa PPS tidak mungkin dibatalkan. Oke. Jadi kita ingat dulu TA juga sama.
ketika TA 2014 juga ada banyak sekali isu, walaupun itu tarif sangat murah sekali ya, masih banyak orang nggak ikut. Dengan alasan apa? Dengan alasan dia khawatir ini akan terjadi jebakan Batman dan sebagainya gitu. Tapi kita berkaca dari TA dulu, TA amnesti 2015, tidak ada satu pun suket yang dibatalkan. Jadi saya sangat yakin, sampai hari ini saya sangat yakin bahwa suket PPS tidak akan ada yang dibatalkan. Oke, sekarang gua akan sampaikan teman-teman, apa saja sebab-sebab orang bisa dibatalkan suketnya. Oke, inilah ketakutan terbesar Anda ya. Kita semua yang sudah ikut PPS, ketakutan terbesar adalah kalau suket sampai dibatalkan, maka habislah semua. Ini skenario bisa batal, bisa mundur 5 tahun ke belakang gitulah. Nah, ini muncul di SE 17 tahun 2022, teman-teman, tentang pembatalan PPS ya. Ini adalah teknis mengenai pembatalan PPS. Sebenarnya itu ya isi dari SE 17 ini. Jadi SE 17 ini hanyalah sebuah penjabaran teknis tentang PMK 196 dan Undang-Undang HPP sebenarnya. Ini hanya menjelaskan teknisnya saja. Di undang-undang sudah dijelaskan. Di undang-undang sudah dijelaskan bahwa PPS itu bisa dibatalkan. Oke. Nah, SE ini hanya menjelaskan lebih teknis lagi. Nah, sekarang gua akan sampaikan ada beberapa alasan kenapa orang itu bisa dibatalkan PPS-nya. Oke, ada beberapa alasan orang bisa dibatalkan PPS-nya. Oke, yang pertama, kalau nggak salah ada 4 ya alasannya, saya lupa ya. Ada 4 alasan, ada satu ya. Yang pertama nih ya, bahwa harta bersih itu tidak sesuai keadaan yang sebenarnya, teman-teman. Oke, jadi alasan pertama adalah orang bisa dibatalkan PPS-nya apabila harta bersih tidak sesuai keadaan yang sebenarnya. Nah, sampai hari ini gue juga bingung, ini kalimat sangat ambigu sekali, nggak jelas nih apa yang dimaksud dengan harta bersih tidak sesuai keadaan sebenarnya. Di SE, di PMK maupun di undang-undang juga tidak disebutkan apa yang dimaksudkan. Dan ini bisa jadi celah yang sangat berbahaya di mana orang bisa kena masalah PPS hanya gara-gara AR mengatakan harta bersih dia tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Gitu. Tapi faktanya ini tidak pernah dilakukan ya. Faktanya sampai hari ini tidak ada orang yang dibatalkan dengan alasan ini. Oke. Yang kedua, yang kedua ini adalah harta bersih tidak sesuai ketentuan pasal-pasalnya. Oke, ada poin B, poin C, poin D, poin E. Ada 4 poin di sini. Poin pertama, PPS K1 tapi bukan K1. Jadi orang ikut K1 tapi dia sebenarnya bukan harta K1. Teman-teman pasti paham ya teman-teman ya. Orang ikutin sebuah mobil nih, mobil itu dibeli tahun 2019, tetapi dia laporkan mobil ini di K1 di tahun 2014 contohnya. Nah, ini salah. Ini bisa berpotensi dibatalkan. Oke. Yang kedua, mengenai orang ikut K2 tetapi bukan K2. Ini terbalik, sama aja ya. Dia melaporkan sebuah harta barangnya barang K1 tapi dia lapor di K2. Nah, ini potensi dibatalkan. Yang kemudian, PPS K2 tapi sedang diperiksa, sedang dibukper dan lain sebagainya. Itu juga tidak boleh. Di undang-undang sudah dijelaskan ya. Orang sedang diperiksa, sedang bukper, sedang berperkara tidak bisa ikut PPS kecuali dia mencabut dulu bukan mencabut ya, kecuali pemeriksaan sudah selesai gitu. Sudah dihentikan. Oke, okay? Ini juga potensial. Tapi pada faktanya banyak orang yang dapat suket ya ketika diperiksa. Kita tahu itu ya. Kemudian kalau orang belum mencabut keberatan, juga bisa dibatalkan suketnya. Jadi ada orang yang sedang mengajukan upaya hukum, upaya keberatan, banding, gugatan, bahkan ke Mahkamah Agung, itu semua harus dibatalkan dulu, dicabut dahulu, baru dia boleh ke PPS. Gitu. Itu standar SOP dari PPS gitu ya. Tapi faktanya banyak juga orang yang sedang berperkara pun dia bisa dapat suket PPS. Itu gua juga mengalami itu. Nah, tapi apakah orang-orang ini dibatalkan? Jawabannya tidak. Sampai sekarang tidak ada yang dibatalkan. Oke. Poin berikutnya, tadi 1, 2, 3 ya. Poin ketiga adalah WP yang tidak memenuhi syarat. Oke, ada poin F1, ada poin F2. Apa yang dimaksud dengan tidak memenuhi syarat? F1 adalah orang nggak punya MPP, orang belum bayar pajak PPS, orang belum lapor SPT 2020. Ini adalah 3 syarat yang wajib orang miliki supaya bisa ke PPS gitu. Tetapi ini tidak mungkin terjadi ya, tidak mungkin ada orang nggak punya MPP tahu-tahu punya suket PPS, nggak mungkin. Nggak mungkin juga ada orang yang belum bayar PPS kemudian punya suket PPS, tidak mungkin ya. Karena syarat untuk dapat suket adalah masih bayar dulu. Dan tidak mungkin juga orang yang belum lapor SPT 2020 bisa dapat PPS, nggak mungkin juga. Karena begitu SPT 2020 belum terlapor, langsung nggak bisa ikut PPS. Jadi ini tidak mungkin terjadi. Kemudian ada orang yang dia
dia memilih untuk PPS investasi, tetapi dia tidak memberikan surat pernyataan investasi. Ini juga bisa jadi masalah, gitu teman-teman. Tapi faktanya banyak juga orang yang melakukan itu. Dia submit PPS, tidak diminta surat pernyataan, ya udah dia tidak membuat surat pernyataan, gitu. Nah, itu teman-teman. Dan alasan terakhir adalah kalau WP tidak sengaja mencabut SPPH. Ini sih goblok ya. Kalau dia nggak sengaja mencabut SPPH ini sih nggak pernah terjadi lah ya, tapi kalau terjadi ya salah sendiri ya. Nah, jadi itu teman-teman mengenai pembatalan PPS-nya. Dari awal saya sampai hari ini ya, dari awal sampai hari ini saya meyakini bahwa tidak akan ada pembatalan PPS. Karena beberapa alasan ya, karena beberapa alasan. Yang tadi mengenai alasan pertama adalah ketika kita melihat ke TA 2015 dahulu, tidak ada pembatalan suket TA sampai hari ini. Dan tidak pernah ada juga orang ikut TA kena masalah gitu sampai hari ini ya. Jadi yang namanya denda 30% plus 200% itu cuma digaung-gaungkan. Tidak ada orang kena masalah itu. Tidak ada orang yang kena 200% itu tidak pernah ada. Gitu. Jadi negara itu masih baik gitu teman-teman sampai hari ini ya. Itu satu alasan bahwa saya meyakini orang tidak akan dibatalkan PPS gara-gara bercermin dari TA 2015. Alasan kedua adalah mengenai filosofi. Kita kembali ke filosofi awal dari PPS gitu. PPS ini jadi wacana sejak lama teman-teman, sejak awal 2021 kalau nggak salah. Bergulir, hilang kasusnya. Tiba-tiba di Oktober diketok palu jadi gitu. Di Agustus deh, di Agustus diketok palu, di Oktober disahkan gitu teman-teman. Kok bisa gitu ya? Nah, makanya kita mesti tahu apa sih filosofi PPS. Filosofi PPS adalah negara ini, teman-teman, negara mau membantu warga gitu loh. Mau membantu warga. Oke, bukan untuk menjebak, bukan untuk mempersulit gitu loh. Negara itu pengen membantu. Ini kita terlepas dari masalah politik mengenai oligarki dan sebagainya, kita lupakan itu semua. Tetapi intinya negara itu mau membantu. Membantu siapa? Membantu semua orang gitu. Anda, saya, dan kita semua bukan hanya membantu kelompok tertentu, tidak. Bukan hanya membantu kelompok pengusaha tertentu, tidak. Membantu semua orang. Siapapun orang yang merasa dia punya harta yang belum dilaporkan dengan alasan apapun, ya, sengaja ataupun tidak sengaja, terbantu gitu loh, terbantu untuk bisa ikut PPS ini untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh negara ini gitu loh. Jadi filosofi awalnya saja adalah untuk membantu orang. Tidak ada filosofi untuk menjebak ataupun mempersulit gitu loh. Di undang-undang yang kita baca juga begitu, di kata-kata Ibu Sri Mulyani, Jokowi juga begitu. Dan sampai hari ini sudah terbukti teman-teman. Ya, jadi filosofi awalnya sudah tercapai. Nah, kemudian alasan berikutnya, kenapa gue yakin PPS itu nggak akan mungkin dibatalkan. Begini loh, petugas pajak itu bukan mantan pacar Anda gitu kan. Petugas pajak itu bukan mantan pacar lu yang pernah lu putusin terus ngamuk-ngamuk, marah-marah terus mau mencelakai lu. Tidak gitu. Petugas pajak itu bukan juga musuh lu, orang yang pernah berhutang sama lu atau lu pernah berhutang sama dia, enggak juga gitu. Jadi tidak ada alasan, tidak ada masalah pribadi yang menjadi alasan untuk si petugas pajak itu untuk mencelakai Anda gitu loh, untuk dia membatalkan PPS tuh, nggak ada alasan itu, gitu. Bahkan ketika dia mau batalin PPS dulu, dia akan mengalami satu satu potensi masalah yang sangat besar gitu loh. Dia akan bisa kena masalah hukum. Karena orang kalau dibatalkan PPS-nya, dia panggil pengacara, dituntut, wah ini bahaya sekali, gitu. Jadi petugas pajak sendiri tidak ada niat sama sekali untuk mencelakai kita, gitu. Dan itu sudah terbukti teman-teman. Sampai hari ini sudah terbukti tidak ada satu PPS yang dibatalkan, gitu. Oke, sekarang kita lihat faktanya ya, fakta ya. Fakta di lapangan bahwa ada banyak orang loh yang memenuhi kriteria untuk dibatalkan PPS-nya, oke, tetapi tetap mendapatkan suket, tetapi tidak dibatalkan PPS-nya. Oke, gue ulangi lagi ya, gue ulangi lagi. Banyak orang, faktanya ini ya, yang sebenarnya qualified untuk dibatalkan PPS-nya, kemudian dia dapat suket, dan sampai hari ini tidak dibatalkan. Oke, contohnya siapa? Contohnya, ada orang sedang pemeriksaan, sedang SP2 ya, pemeriksaan resmi, atau sedang mengajukan proses pengajuan pajak atau keberatan, tetapi berhasil dapat suket. Ini banyak sekali teman-teman, termasuk klien saya juga ada beberapa gitu. Sedang diperiksa, tapi bisa dapat suket. Ini terjadi pada banyak orang. Dan banyak sekali orang bahkan telepon gue, entah dari mana gitu. Dia diperiksa, tapi kok bisa dapat suket? Gitu. Ini disebabkan teman-teman oleh kita nggak tahu ya, karena kemungkinan ini gara-gara sistem IT di perpajakan.
gitu. Nah, kemudian orang-orang ini sebagian sampai dipanggil ke KPP. Dipanggil ke KPP dan dibilang ini sampai mau dibatalkan suketnya, gitu. Tapi sampai hari ini tidak ada yang dibatalkan, teman-teman, gitu ya. Jadi ini fakta di lapangan gitu, bahwa negara tuh tetap tidak berniat buruk gitu loh. Orang-orang yang sudah dapat pemeriksaan, kemudian dapat suket juga tidak dibatalkan kok. Dan akhirnya SP2-nya pun diselesaikan juga. Sampai hari ini semuanya sih, setahu saya semua yang saya pernah tahu ada SP2 ketika PPS sudah selesai SP2-nya. Apakah itu selesai sebelum PPS atau setelah PPS? Semuanya sebelum PPS deh. Semuanya sebelum 30 Juni gitu. Semuanya selesai sebelum 30 Juni. Ada 1 atau 2 orang deh kayaknya ya, yang setelah 30 Juni masih berperkara, itu gara-gara bukber, gitu. Nah, jadi itu kasus teman-teman, kasus contoh nyata ya, bahwa ada orang yang dapat suket dalam kondisi tidak qualified, itu pun diampuni, itu teman-teman, itu pun tetap tidak dibatalkan suketnya, gitu. Nah, kemudian, ada orang-orang yang lapor barang di K2, dia lapor di K1. Supaya apa? Supaya dapat tarif yang lebih rendah. Ini adalah rahasia umum, teman-teman. Ini rahasia umum yang dari awal Januari sampai sekarang kita tahulah, ini rahasia umum ya. Orang punya barang K2 tapi dia laporkan di K1. Ini adalah hal yang sangat biasa, banyak dilakukan oleh banyak orang dan sudah jadi rahasia umum gitu, supaya tarifnya lebih rendah gitu. Nah, apakah orang-orang ini dibatalkan PPS-nya? Jawabannya tidak juga, gitu. Sampai hari ini nggak dibatalkan. Oke, jadi kita kembali ke filosofi awal PPS, bahwa ini betul-betul untuk murni bantuin orang, gitu. Betul-betul murni itu bukan mau jelakain orang, gitu. Oke, contoh lain lagi, contoh lain, ada orang supaya mempermudah gitu ya, supaya mempermudah dan dia tidak mau terbuka gitu, dia laporkan semua di uang tunai sebagai uang tunai di K1. Apakah ini masalah? Sejauh ini tidak ada masalah, teman-teman. Sejauh ini tidak ada masalah. Gitu. Jadi kita kembali ke filosofi awal, bahwa negara tidak berniat buruk untuk mencelakai lu, tidak. Negara itu pengen membantu gitu. Silakan lu laporkan semua, laporkan sebanyak-banyaknya gitu. Semakin banyak yang lu laporkan, semakin bagus gitu. Masih banyak orang waktu itu khawatir kalau gue laporkan banyak nanti khawatir nggak ya, curiga nggak ya negara dan sebagainya. Terbalik teman-teman. Yang benar adalah semakin besar Anda laporkan, negara semakin senang gitu loh, nggak akan semakin mempermasalahkan gitu. Dan buktinya sampai sekarang tidak ada dipermasalahkan gitu. Saya kasih bukti yang terakhir teman-teman. Bukti yang terakhir adalah ternyata ya banyak orang juga ya sudah bayar PPS nih, dia lupa lapor. Banyak orang sudah bayar PPS, lupa dilaporkan sampai 30 Juni. Termasuk klien saya 1 orang. Saya deg-degan juga ya, 1 orang. Setelah 30 Juni sudah bayar PPS-nya, lupa kita laporkan, itu kan fatal sekali ya. Tetapi ternyata AR teman-teman masih berniat baik teman-teman. AR telepon-teleponin loh semua orang-orang ini ya. Capek-capek teleponin orang-orang ini untuk konfirmasi, "Pak, Bapak sudah bayar nih, tolong dong diklik diklik lapor PPS-nya." Setelah 30 Juni loh ini, setelah 30 Juni loh. Masih banyak yang seperti itu dan termasuk klien gua 1 orang dan kita laporkan PPS-nya, dapat suketnya setelah 30 Juni teman-teman. Ini kan sudah menyalahi undang-undang ya, tetapi negara masih berniat baik gitu loh. Kita masih mikir itu teman-teman, kita masih berterima kasih sama negara gitu loh. Masih lu dikasih kesempatan untuk laporin aja deh gitu. Lu sudah bayar, lu sudah berniat baik, cuman karena mungkin khilaf atau administrasi atau lupa lapor gitu. Lu dikasih kesempatan untuk lapor gitu. Itu teman-teman, itu bukti ya bahwa negara betul-betul mendukung kita, mensupport kita, orang ikut PPS sampai hari ini masih aman dan sangat aman teman-teman. Gitu, oke. Jadi itu kesimpulan saya bahwa sudah terbukti nih ramalan saya teman-teman. Ramalan gua dari awal sampai sekarang sudah terbukti bahwa tidak akan mungkin ada satu pun suket yang dibatalkan. Gitu, oke. Kalau teman-teman penonton ini suatu hari setelah nonton video ini mengalami suket dibatalkan, tolong Anda hubungi saya langsung. Gitu. Anda bisa hubungi saya atau teman-teman trainer di sini, Anda bisa hubungi kami di lembagabantuanpajak.com ya, www.lembagabantuanpajak.com ya. Kita memberikan jasa bantuan buat Anda secara perpajakan yang sangat murah, sangat terjangkau bahkan gratis gitu teman-teman ya. Nah, jadi faktanya apa? Sekarang saat ini ya di bulan Agustus ini bahkan yang terjadi adalah mereka ikut PPS itu nggak ada masalah sampai sejauh ini ya. Justru yang jadi masalah yang tidak ikut PPS.
sudah beberapa kali gue dengar ya, orang yang tidak ikut PPS sudah mulai disasar nih. Kalau gue sih, gue habisin, gitu. Dari awal saya udah bilang nih, orang nggak ikut PPS, kalau saya jadi Ibu Sri Mulyani, gue habisin, gitu. Udah dikasih kesempatan kedua, udah dikasih kesempatan, lu nggak memanfaatkan gitu loh. Sedangkan kami punya data loh, DJP punya data loh, lengkap loh datanya, gitu. Terutama yang punya NIK. Kan nggak ada manusia nggak ada NIK di Indonesia ini ya, mungkin ada beberapa orang kali ya. Punya NIK dan punya harta, tapi tidak punya NPWP. Sudah dikasih PPS, masih nggak mau bikin NPWP. Sekarang saatnya lu jadi sasaran, gitu. Sekarang saatnya lu diincar sama DJP. Dan emang wajar, emang lu nih kurang ajar gitu loh teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, masih ada solusi ya. Kalau Anda terkena masalah ini, masih ada solusi. Silakan hubungi para trainer di LBP, di Lembaga Bantuan Pajak. Oke, itu kesimpulan teman-teman ya, itu kesimpulan dari saya bahwa sekarang saatnya kita move on. Kalau untuk sudah ke PPS ya, bagi teman-teman sudah ke PPS, nggak usah lagi khawatir mengenai PPS-nya, kita move on, kita menatap masa depan. Oke, mulailah sekarang menjadi wajib pajak yang patuh dan jujur apa adanya terbuka pada peraturan pajak yang berlaku. Gitu teman-teman. Oke, itu materi pertama dari saya teman-teman mengenai PPS, suket PPS yang dibatalkan sampai hari ini tidak ada. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke materi kedua, teman-teman. Materi kedua yaitu kita sudah datangkan nih seorang trainer yang sangat luar biasa ya, seorang profesional trainer bernama Ibu Liana Ridwan. Iya, Halo Bu Liana, apa kabar iya, Bu Liana? iya, selamat malam semuanya. Oke, teman-teman, Bu Liana ini adalah seorang profesional yang sangat sibuk ya teman-teman, sangat sibuk sekali. Setiap hari berhubungan dengan banyak perusahaan-perusahaan besar. Beliau ini hanya berhubungan dengan owner perusahaan ya, Anda tidak bisa hubungin dia secara langsung gitu. Jadi beliau hanya kasih waktu ke kita sangat singkat di sini untuk berbincang-bincang aja ya, bincang seputar perpajakan, bisnis dan sebagainya gitu. Oke. Nah, hari ini topiknya mau kita bahas nih dengan Bu Liana adalah mana yang lebih baik mengenai likuidasi atau restrukturisasi. Nah, ini mungkin teman-teman masih belum paham ya istilah ini, istilah yang sudah istilah yang agak agak spesifik ya. Nah, mungkin boleh langsung nih ke Bu Liana, kira-kira bagaimana nih Bu, mana yang lebih baik likuidasi atau restrukturisasi nih? Ya, pertanyaan mana yang lebih baik likuidasi atau restrukturisasi ini biasanya muncul ketika perusahaan itu sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, ya kan? Ada sering pertanyaan yang ditanyakan owner ketika akuntan publik auditor menyodorkan surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh pemegang saham mengenai going concern perusahaan itu, ya kan? Nah, di situ baru eee, owner biasanya menanyakan, eee, sampai seberapa jauh kami harus menjamin kelangsungan hidup perusahaan itu kan. Berarti berapa dana yang harus disetorkan kembali ke perusahaan untuk, menjamin kelangsungan hidup perusahaan itu. Nah, dari pertanyaan itu, jadi muncul lagi, apa yang terbaik gitu. Kita kalau lakukan restrukturisasi artinya kita, lihat, mana yang perlu, kita keluarkan karyawannya, bisnisnya diperkecil atau gimana supaya tetap bisa bergulir gitu kan. Artinya kalau misalnya ada ibaratnya satu perahu ini keberatan nih penumpangnya nih, berarti kan harus dikurangi, ya kan, harus dikurangi jumlah penumpangnya. Nah itu artinya karyawannya harus kita pilah mana yang harus kita keluarkan, ya kan, supaya perusahaan ini tetap bisa jalan, ya kan. Nah, kemudian pertanyaannya lagi, biasanya berapa biaya yang mereka harus keluarkan untuk mem-PHK sebagian atau mau untuk melikuidasi gitu kan, restrukturisasi atau likuidasi sebaiknya. Nah kan, nah ketika masuk ke perhitungan itu, biasanya misalnya saya hitung itu total PHK, kalau itu direstrukturisasi misalkan katakanlah 10 miliar untuk 50 orang karyawan katakanlah nih, saya restruktur, ini dananya kurang lebih, 10 miliar. Nah kemudian kalau di PHK berapa? PHK dengan 100 karyawan yang saya PHK semua, berapa biayanya? 100 miliar juga. Kenapa bisa sama? Karena kan hitungan perusahaan itu kalau direkstruktur artinya perusahaannya masih berjalan kan, berarti
biaya PHK yang harus kita bayar adalah 2 kali PMTK. Tapi ketika perusahaan itu dibilang tutup, ya kan, kita likuidasi, berarti kan bangkrut 1 kali PMTK. Nah, itu kan jadi pertanyaan berikutnya. Nah, kalau misalkan kita uang 10 miliar nih, akan kita manfaatkan untuk biaya PHK karyawan atau untuk menambah setoran modal kerja dan perusahaan itu diharapkan bisa tetap jalan lagi gitu kan. Artinya sambil restruktur, sambil dimasukkan lagi dana 10 miliar gitu kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang, umumnya, sering muncul dan langsung ditanyakan oleh owner, ya kan, pengalaman saya seperti itu. Nah, eee, keputusan itu ya tentu saja nggak bisa diambil seperti sesimpel yang saya ceritakan karena kan, butuh lagi analisa-analisa yang lebih dalam tentang kenapa perusahaan ini bisa, eee, diragukan kelangsungan hidupnya oleh auditor ya kan, apa penyebabnya, apakah modal kerjanya yang memang mengecil tanpa disadari ya kan, mengecil tanpa disadari artinya kan lebih kecil lagi skop bisnisnya karena banyak piutang yang macet atau sebagainya. Nah itu butuh, penelitian yang lebih lanjut. Nah, tapi umumnya itu yang, garis besarnya ya, walaupun secara aturan likuidasi itu yang pertama harus diselesaikan itu adalah hutang bank, hutang pajak, ya kan, dan hutang supplier. Tapi umumnya owner tuh pasti nomor satu menanyakan adalah ke karyawan, karena yang paling krusial, yang paling banyak masalah itu adalah dengan karyawan. Itu saja, eee, penyampaian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa tanya lebih lanjut di sesi berikutnya. Ya, demikian kawan. Oke, siap. Terima kasih luar biasa Bu Liana. Nah, bagi teman-teman yang ada pertanyaan silakan langsung raise hand ya teman-teman ya. Nah, saya mau tanya nih ke Bu Liana. Ya, Yang Ibu jelaskan tadi itu kan udah ngomong uang gede ya, miliaran. ya. Biasanya di level berapa sih orang itu perlu memperhatikan hal ini gitu? Karena kalau saya lihat, ya kalau seorang UMKM atau sebuah PT UMKM kalau emang nggak sanggup ya udah bubar aja langsung gitu. Sebenarnya tergantung, jumlah karyawannya ya. Kalau misalnya nomor satu kan, kita menyelesaikan dengan karyawan, kan perusahaan itu kan hubungannya dengan karyawan. Jadi selama, bisa diselesaikan baik-baik dengan karyawan, sebenarnya, bisa, memperkecil kemungkinan untuk dilikuidasi si perusahaan itu, ya kan? Itu biasanya. Oke, baik. Terima kasih Bu Liana, luar biasa informasinya nih. Oke, baik. Terima kasih Bu Liana. Kita Ya, akan tunggu video lagi dengan Bu Liana ya, berikutnya. oke. Baik, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Kita sudah kedatangan juga seorang trainer profesional teman-teman ya. Seorang trainer dari jauh sekali, dari luar kota bahkan luar pulau, dari dari Jawa gitu ya. Kita langsung ketemu dengan Pak Hendra Prasetyo. Halo Pak Hendra, apa kabar Pak? Halo, selamat malam semua teman-teman yang sudah hadir di BPN ini. Luar biasa. Pak Dan Hendra perkenalkan, dari mana nih Pak? Supaya kalau teman-teman mau tahu nih. saya domisili di NTT, tepatnya di Pulau Sumba, Kabupaten Sumba Barat Daya. Oke, luar Lumayan, biasa cukup ya. jauh. Teman-teman kalau mau ketemu Pak Hendra bisa langsung ke Sumba ya. Sambil ketemu Pak Hendra, ngobrol pajak sambil liburan ya. Sumba adalah salah satu kota paling pariwisata terbesar di Indonesia. Iya, Oke, betul. eee, Pak Hendra kan lebih banyak membicarakan mengenai pajak ya, pajak. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai PT Perorangan nih, Pak. Nah, PT Perorangan kita tahu kan sekarang sedang jadi primadona nih, jadi primadona bagi banyak orang yang mau bangun sebuah PT atau CV gitu, ya udah deh lebih baik bikin PT Perorangan aja deh, gitu. Nah, boleh tahu nggak nih Pak Hendra, sekarang saat ini nih bagaimana dinamika dari PT Perorangan ini, Pak? Jadi dinamika dari perseroan perorangan ini merupakan bentuk
badan yang dinyatakan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Jadi, perseroan perorangan ini memang tetap berbentuk badan dan itu merupakan turunan dari perseroan terbatas. Itu juga sudah dijelaskan di dalam ketentuan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 20 /PJ /2022. Di situ sudah jelas. Namun dari konsep perseroan perorangan ini bentuk lain dari pemerintah dalam hal memelihara, mengembangkan, dan mengedukasi UMKM. Dan dari perjalanan kewajiban perpajakan perseroan perorangan, di tahun pertama sejak didirikannya perusahaan ini, bisa memanfaatkan fasilitas atau ya relaksasinya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Jadi apabila perseroan perorangan ini masih belum melebihi batasan omset 4,8 miliar, masih bisa menggunakan mekanisme perhitungan PPh final dengan tarif 0,5%. Tetapi dalam perjalanannya yang dari awal tahun 2022 ini, pemerintah memberikan pembebasan pembayaran pajak PPh final hingga batas 500 juta untuk tidak dikenakan, perseroan perorangan ini tidak dapat memanfaatkan hal itu karena perseroan perorangan merupakan bentuk badan dan itu memang harus atau setidaknya bisa dipahami oleh pelaku UMKM sebelum memilih perseroan perorangan ini menjadi format kewajiban perpajakan mereka. Itu Pak Awan. Oke, luar biasa Pak. Jadi PT Perorangan ini adalah solusi yang sangat bermanfaat buat UMKM gitu Pak ya? Ya, kurang lebih seperti itu dan setidaknya bisa memberikan warna baru bagi UMKM. Oke, baik. Teman-teman, apabila ada pertanyaan silakan raise hand ya, teman-teman. Atau ada yang mau menambahkan, atau ada yang memberikan informasi tambahan. Oke, Pak Hendra, mengenai bikin PT Perorangan ini Pak, bagaimana ya cara dan ketentuannya itu Pak? Ketentuannya tetap seperti biasa dari Direktorat Jenderal Pajak bisa melalui aplikasi IREK, IREK registrasi pendaftaran NPWP baru, bisa juga melalui AHU online dan menyiapkan segala bahan atau data sebelum dilakukan pendaftaran. Dan saya turut menambahkan satu poin yang saya ambil dari PP 23 di pasal 7 untuk ketentuan masih dapat dikenakan pemotongan atau pembayaran PPh final 0,5% jika di tahun pertama tidak melebihi dari 4,8 masih bisa menikmati atau menggunakan fasilitas tersebut. Tetapi jika di tahun berjalannya yang pertama ini telah melebihi dari 4,8, di dalam PP 23 di pasal 7 ayat 2 itu sudah dijelaskan bahwa tetap dikenakan PPh final 0,5%. Selanjutnya di tahun yang
Berikutnya, contoh kalau misalkan di 2022 ini saya memiliki omset yang sudah lebih dari 4,8 miliar, itu tetap dikenakan PPh final 0,5. Nah, nanti di selanjutnya di tahun 2023 akan dikenakan perhitungan PPh dengan tarif normal yang terurai seperti dari tarif pasal 17 dan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan, kawan. Oke, baik Pak. Siap. Jadi buat teman-teman yang masih ragu-ragu, silakan bisa bikinlah PT perorangan, bisa gunakan 0,5% minimal, maksimal 3 tahun ya, buat teman-teman yang UMKM. Oke. Baik, terima kasih Pak Hendra, terima kasih Bu Liana ya. Sebenarnya sih kita masih ada banyak yang mau kita bahas teman-teman semua, cuman karena waktu masih terbatas ya, waktu sangat terbatas, kita nggak bisa berlama-lama teman-teman, karena mereka ini orang sibuk semua ya. Oke, jadi saya rasa sekian aja untuk hari ini, untuk Bincang Pajak Nasional ya, BPN episode yang kedua ini. Kita akan ketemu lagi BPN, kita kalau bisa sih setiap minggu 1 kali gitu teman-teman. Ya, saya akan berusaha untuk menghadirkan para trainer-trainer profesional ini di waktu-waktu mereka yang sangat sibuk ya, kita usahakan mereka bisa bantu di sini untuk bisa memberikan solusi lah buat teman-teman di luar sana secara gratis loh teman-teman ya. Oke, baik saja, saya rasa itu aja untuk hari ini teman-teman. Informasi aja ya buat Anda semua bahwa beberapa trainer di sini yang pembicara di sini juga tersedia gratis teman-teman secara langsung di live Instagram ya, di Instagram mereka masing-masing. Oke, gitu guys. Oke, mohon maaf ada Pak Dimas, silakan Pak Dimas. Halo, kedengaran kok? Ya Pak Dimas, silakan Pak. Saya mau menyambung dari Bu Liana sama Pak Indra tadi ya. Atau mungkin ini adalah sifatnya rangkuman dari beberapa obrolan kita kemarin. Ketika bicara konteksnya pajak itu kan ada hal yang, sebentar saya nyalain kamera dulu. Ada hal yang kelupaan ya, kita selalu berpikir hitung bayar dan lapor itu antara wajib pajak kemudian lakukan transaksi gitu kan. Tapi ada gambar yang besar yang kadang kita lupa sebagai wajib pajak di sektor badan ya. Tadi menyambung Bu Liana sama Pak Indra bahwa pelaku usaha ini lupa tentang atau mungkin tidak tahu tentang hubungan keagenan ya. Mungkin agent principal gitu kan. Itu yang sebenarnya ada selubung di situ yang kemudian sering kelupaan. Bahwa dalam hal ini teori keagenan itu menyatakan bahwa selalu ada prinsipal dan agent. Dalam skala lebih besar, prinsipal itu adalah pemerintah, agent itu adalah perusahaan. Dalam skop mikro lagi, prinsipal itu adalah perusahaan, owner memegang saham, kemudian agensinya adalah direktur. Dalam skala kecil lagi, lebih kecil lagi, hubungan keagenan itu adalah direktur sebagai prinsipalnya, agensinya adalah karyawan. Nah, ada hal-hal dan hubungan-hubungan teori keagenan ini yang sebenarnya melandasi sehari-hari bagaimana sebuah perusahaan beroperasi, bagaimana sebuah perusahaan itu untuk memaksimalkan laba, kemudian mesejahterakan karyawan. Nah, hubungan keagenan dan prinsipal ini yang kemudian seharusnya juga menjadi prinsip atau dasar daripada AR atau KPP ini untuk menegakkan aturan ya. Tidak bijak juga ketika kemudian atas hutang, bunga dan denda itu ditagihkan sekaligus misalnya. Karena apa? Akan menghambat cash flow. Kalau menghambat cash flow, maka dampak-dampaknya bisa jadi terasa di si karyawan. Nah, hubungan keagenan dan prinsipal ini yang kemudian akan menjadi kacau. Kemudian ada misalnya contoh ada satu perusahaan yang kemudian karena beban pajaknya terlalu besar sehingga dia harus menutup perusahaannya. Nah, pemerintah juga nggak mau sebagai prinsipal. Nah, ini yang sebenarnya bisa diselaraskan hubungan-hubungan ini ketika kemudian si wajib pajak berkasus ya, dalam artian berkasus itu ya terlepas dia memiliki niatan buruk atau apapun ya, tetapi kalau sudah pada ranah pajak, sebenarnya AR maupun wajib pajak ini bisa mengambil porsi untuk mengajukan konsep ini dulu, konsep prinsipal keagenan bahwa prinsipal selaku pemerintah dia memang memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajaknya ya, benar satu sisi, tetapi ada hal lain yang harus diselamatkan juga, yaitu tentang prinsip-prinsip going concern yang disampaikan oleh Bu Liana tadi.
Jadi selalu harus ada win-win solution, termasuk tadi Pak Awan di awal tadi menyinggung soal PPS ya. PPS itu kemudian kaitannya dengan bahwa pemerintah itu selalu memiliki niatan bagus gitu kan. Terlepas ini adalah BP-nya orang pribadi maupun badan, tetapi sebenarnya prinsip going concern dalam sebuah kelembagaan negara itu selalu ada hubungan itu. Itu yang jarang dimunculkan, prinsip dan teori keagenan ini. Nah, gitu sih kurang lebih nambahnya kok, Awan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dimas. Luar biasa. Luar biasa. Baik, saya rasa itu teman-teman ya, karena waktu kita terbatas ya teman-teman. Saya akan berusaha menghadirkan lagi trainer-trainer ini di kesempatan berikutnya di BPN yang berikutnya teman-teman. Kita akan usahakan setiap seminggu sekali ada BPN seperti ini lagi, Bincang Pajak Nasional. Gitu teman-teman. Oke, tadi sudah saya sampaikan buat teman-teman bahwa beberapa trainer dari sini ada tersedia gratis di live Instagram di Instagram mereka masing-masing ya. Dan bagi teman-teman yang mau diskusi langsung, mungkin dengan Bu Liana, dengan Pak Hendra, atau dengan Pak Dimas, bisa menghubungi kita di www.lembagabantuanpajak.com. Mereka dan saya juga termasuk adalah teman-teman yang berpartisipasi sebagai trainer di Lembaga Bantuan Pajak ya. Ini adalah upaya kita untuk membantu banyak warga masyarakat supaya bisa terselesaikan masalah pajaknya dengan biaya yang sangat murah gitu, bahkan gratis gitu ya. Oke, saya rasa itu semua. Terima kasih buat semua trainer dan semua teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat ya. See you semua. Mari.